Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 SDI Al-Firdaus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak dapat mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Ayah dan Bunda dapat mendampingi Anda belajar di rumah. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Firdaus, siap. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Pembelajaran 1-6. Indonesia merupakan negara yang beragam. Di antaranya beragam adat istiadatnya, agamanya, suku dan budayanya. Selain itu, ada pula keberagaman tentang jenis gaya. Keberagaman jenis gaya tersebut diantaranya 1. Gaya magnet. Magnet adalah jenis material yang mempunyai sifat menarik material sejenis dengan gaya yang dimilikinya. Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh magnet. Magnet dibedakan menjadi 2, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan biasanya terbuat dari besi atau baja. Bentuk-bentuk magnet buatan. Yang pertama adalah magnet U, selanjutnya adalah magnet ladam, magnet batang, magnet lingkaran atau keping, magnet jarum, dan magnet silinder. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, memiliki 2 kutub. Kutub yang senama itu selalu tolak menolak, dan kutub yang tidak senama itu tarik menarik. Kutub magnet yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet itu selalu berpasangan. Jadi, ketika kalian memiliki sebuah magnet, dalam magnet tersebut sudah termuat kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat adalah mempunyai medan magnet. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya ada kayu, karet, kertas, dan kaca. Benda-benda di sekitar kita yang memanfaatkan gaya magnet adalah kompas, dinamo, pintu lemari es, dan kotak pensil yang kalian miliki. Yang kedua adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah gaya yang muncul pada 2 benda yang memiliki massa atau berat. Bumi memiliki massa yang sangat besar, sehingga menghasilkan gaya gravitasi yang besar pula. Apabila bumi tidak memiliki gaya gravitasi, maka benda yang ada di bumi itu akan melayang-layang. Manfaat gaya gravitasi. Yang pertama, benda-benda di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Yang kedua, makhluk di bumi dapat berjalan di tanah. Yang ketiga, menjaga bulan dan satelit buatan tetap pada orbitnya. Yang keempat, benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya geseknya. Begitu juga dengan luas permukaan benda. Semakin besar luas permukaan benda, gaya geseknya juga semakin besar. Cara memperkecil atau memperbesar gaya gesek. Yang pertama adalah cara memperkecil gaya gesek, yaitu kalian bisa memberi pelumas oli misalnya pada roda atau rantai sepeda kalian agar gerakan roda tersebut tidak terlalu berat. Yang kedua, cara memperkecil gaya gesek adalah dengan memberi bantalan roda pada lemari atau pagar rumah. Yang fungsinya ketika kalian memindahkan atau menggeser pagar rumah kalian itu dapat dipindahkan dengan mudah. Cara memperbesar gaya gesek. Yang pertama, menggunakan pul pada sepatu pemain bola.
bertujuan memperbesar gaya gesek, sehingga ketika pemain bola menendang atau berlari tidak akan mudah tergelincir. Yang keempat, ban dibuat berulir dengan tujuan juga memperbesar gaya gesek, sehingga ban ketika di jalan tidak mudah tergelincir. Nah, di atas tadi kita belajar mengenai keberagaman jenis gaya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keberagaman karya seni rupa dengan teknik tempel. Karya seni rupa dengan teknik tempel itu ada 4 yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama montase, yang kedua kolase, yang ketiga mozaik, yang keempat aplikasi. Yang pertama, montase adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar yang akan ditempel dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar tersebut disusun berulang dan ditempel sehingga membentuk cerita baru sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya yang kedua adalah karya seni kolase. Karya seni kolase adalah karya seni 2 dimensi yang ditempel pada permukaan gambar dengan menggunakan berbagai macam paduan bahan. Bahan-bahan yang digunakan itu ada yang bahan yang berasal dari alam atau bahan alami, dan ada bahan yang berasal dari bahan buatan. Bahan yang berasal dari alam yaitu biji-bijian, daun kering, dan ranting. Bahan buatan seperti kaca, kain, dan kertas. Yang ketiga adalah karya seni mosaik. Adalah gambar yang dibuat dari tempelan benda-benda kecil. Potongan bahan yang ditempel lebih kecil dari kolase. Mosaik dalam satu gambar menggunakan satu bahan, namun bermacam-macam warna agar lebih menarik. Mosaik bisa berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang keempat adalah karya aplikasi. Adalah suatu karya yang dibuat dengan menempelkan suatu bentuk benda dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Kali ini kita akan membahas tentang keberagaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi sendiri itu ada 3, yaitu kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa, kegiatan distribusi menyalurkan barang dan jasa, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi yaitu menggunakan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi di Indonesia itu berkaitan dengan sumber daya alam yang berada di daerah tersebut. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian adalah kegiatan yang mengolah tanah dan menanam tanaman yang menghasilkan bahan pangan seperti padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, dan umbi-umbian. Orang yang mengolah tanah dan bercocok tanam disebut petani. Menurut jenis usahanya, petani dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah petani sawah. Sawah biasanya digunakan untuk menanam padi, jagung, atau bahan pangan lainnya. Yang kedua adalah petani ladang. Petani ladang ini biasanya menggarap lahan seperti kebun atau tegalan. Yang selanjutnya adalah petani penggarap. Petani penggarap ini adalah petani yang tidak memiliki sawah, namun dia menyewa atau dengan sistem bagi hasil dengan pemilik sawah. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan dibagi menjadi 3. Yang pertama, penangkapan ikan. Yang kedua, pembudidayaan ikan. Yang ketiga, perikanan tambak. Penangkapan ikan ini biasa dilakukan oleh nelayan. Pembudidayaan ikan ini biasanya dilakukan oleh perikanan air tawar yang menghasilkan ikan seperti gurami atau lele. Yang terakhir adalah perikanan tambak. Perikanan tambak ini adalah perikanan di sekitar pantai dengan hasilnya ikan bandeng atau udang. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Kegiatan ekonomi ini menghasilkan telur, susu, dan daging. Kegiatan ekonomi di bidang peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, peternakan unggas. Peternakan hewan besar biasanya adalah memelihara sapi atau kuda. Sedangkan peternakan hewan kecil biasanya kambing atau kelinci. Peternakan unggas biasanya ada ayam, bebek, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang perkebunan.
biasa kita jumpai di dataran tinggi, namun ada pula yang di dataran rendah. Dengan hasilnya, teh, kopi, kelapa sawit, karet, cengkeh, tembakau, dan tebu. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi pertambangan. Barang tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Barang tambang tersebar di beberapa daerah, di antaranya yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi bisa kita jumpai di Sorong, Papua, dan Tarakan, Kalimantan Utara. Batu bara di Tanjung Enim, Sumatera Utara. Timah di Bangka, Belitung, dan Singkap. Kegiatan ekonomi di bidang perdagangan atau jual beli berdasarkan tempat usahanya dibedakan menjadi 3, yakni pedagang tetap, pedagang asongan, pedagang kaki lima. Pedagang tetap adalah pedagang yang memiliki toko dan berjualan di tempat yang tetap. Sedangkan pedagang asongan adalah pedagang yang menjajakan dagangannya dengan berkeliling. Sedangkan pedagang kaki lima adalah pedagang yang membawa dagangannya dengan menggunakan gerobak. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Industri adalah usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Berdasarkan jumlah pekerjanya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Industri rumah tangga. Industri rumah tangga biasanya bermodalkan pas-pasan. Pegawainya antara 1 sampai 3 orang. Biasanya dilaksanakan oleh anggota keluarga itu sendiri. Contoh industri rumah tangga yaitu industri kerajinan, industri tahu atau tempe, dan industri makanan ringan. Yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil contohnya adalah industri genteng, batu bata, pengolahan rotan. Biasanya memiliki pegawai antara 5 sampai 20 orang. Yang selanjutnya adalah industri sedang. Industri sedang ini biasanya bermodalkan cukup besar. Contoh industrinya adalah konveksi atau keramik dengan jumlah pekerja itu antara 20 sampai 100 orang. Sedangkan yang terakhir adalah industri besar, contohnya adalah industri semen, pupuk, kendaraan bermotor, besi, baja, dan industri farmasi. Ini tergolong industri dengan bermodalkan yang sangat besar. Kegiatan ekonomi di bidang jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contoh kegiatan ekonomi di bidang jasa yaitu jasa transportasi, jasa perbankan dan keuangan, jasa pariwisata, jasa kesehatan, dan jasa konsultasi hukum. Dengan keberagaman yang ada di Indonesia, diperlukan sikap toleransi. Sikap toleransi berarti sikap rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Semua perbedaan yang ada harus dihormati dan dihargai oleh setiap individu. Berikut bentuk sikap toleransi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah sikap toleransi dalam keberagaman agama. Misalnya, menghormati dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, beribadah sesuai agama yang dianut. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah dan tidak mengganggunya. Sikap toleransi yang selanjutnya adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras. Misalnya, tidak memandang rendah suku bangsa lain, atau saling menghormati dan bekerja sama antar suku bangsa. Yang ketiga adalah sikap toleransi dalam keberagaman sosial dan budaya. Contohnya, bangga terhadap budaya bangsa, saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya yang ada. Dan yang ketiga adalah menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang keempat, sikap toleransi dalam keberagaman gender, contohnya memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Yang kelima, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, sikap toleransi yang kita kembangkan adalah saling menghormati dan tolong-menolong antar anggota keluarga, patuh terhadap orang tua, menjaga nama baik keluarga. Sikap toleransi yang dapat kita kembangkan di lingkungan sekolah adalah mematuhi tata tertib sekolah, tidak membeda-bedakan teman, saling menghormati dan menghargai, serta berkata sopan terhadap teman. Sikap toleransi yang selanjutnya adalah toleransi di lingkungan bermasyarakat.
kita dapat menerapkan dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah, menjaga kerukunan antar warga masyarakat, saling menghormati dan menghargai tetangga yang berlainan agama dengan kita. Di lingkungan bernegara, kita dapat mengembangkan sikap toleransi dengan cara tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu, kita juga dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa toleransi itu penting? Ya, benar. Toleransi itu penting karena toleransi itu dapat mempersatukan bangsa, menciptakan kerukunan antar masyarakat, munculnya rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara, dan yang terakhir dapat memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, kalian dapat membaca teks yang ada di samping ini. Dalam teks tersebut, kalian dapat menentukan pikiran pokoknya, seperti pada paragraf pertama, pikiran pokoknya adalah Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, agama, dan suku. Untuk teks kedua, untuk paragraf kedua, ketiga, dan empat, bisa kalian baca di samping ini. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan tugas tematik, tema 7, subtema 3, uji kompetensi halaman 91 sampai 95. Terakhir, jangan lupa tugas dikerjakan secara mandiri. Jika sudah selesai, difoto dan diunggah di Google Drive PJJ Al-Firdaus. Sekian pembelajaran dari Tija, semoga barokah dan bermanfaat. Pesan Tija, selalu patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun sesering mungkin, menggunakan masker jika kalian berada di luar rumah, menjaga jarak aman saat berada di kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.